Terdengar, Oke, Bu. pendengar ya. Oke, baik. Kita mulai saja ya kegiatan Sigma pagi ini. Eh, Terima kasih teman-teman sudah join di acara Sigma pagi ini. Senang bisa bertemu dengan teman-teman di pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga nanti apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah pengetahuannya. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, saya coba share screen. Apakah sudah terlihat teman-teman semua yang saya share screen? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Oke. Pada pagi ini kita melanjutkan materi Sigma pada minggu lalu ya, hari Jumat kita bahas mengenai rancangan acak lengkap, yaitu salah satu jenis rancangan paling sederhana dalam rancangan percobaan. Nah, sekilas, jadi di dalam mata kuliah rancangan percobaan, itu isinya yang pertama adalah konsep dari rancangan percobaan itu sendiri gitu. Jadi teman-teman nanti belajar istilah-istilah dalam rancangan percobaan seperti perlakuan, level, seperti itu satuan percobaan. Nah, setelah itu teman-teman baru belajar jenis-jenis rancangannya. Nah, rancangan yang sederhana itu yang pertama yaitu adalah rancangan acak lengkap yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Dan bahannya pun sudah saya upload di e-learning ya, di bagian paling bawah. Nah, selanjutnya rancangan yang sedikit lebih kompleks dari rancangan acak lengkap, yaitu adalah rancangan acak kelompok yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, ini merupakan materi inisiasi tuton ketiga. Jadi ini materinya sudah saya upload juga ke dalam e-learning gitu. Jadi teman-teman bisa download di bagian bawah sesi 3. Tuh, ya, kita mulai saja ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai RAK, biasa disebut juga RAK ya, rancangan acak kelompok atau biasa juga RAKL, rancangan acak kelompok lengkap seperti itu. Nah, tapi kita pada pagi hari ini hanya belajar RAKL untuk faktor tunggal gitu. Nah, faktor tunggal itu apa? Artinya faktor yang kita cobakan, yang kita teliti di dalam rancangan kita, di dalam penelitian kita, yaitu hanya ada satu dengan beberapa level. Nah, misalkan kayak kasus yang lalu ya, minggu lalu kita misalkan ingin mengetahui pengaruh dosis pupuk terhadap hasil panen jagung. Nah, berarti faktornya itu apa? Faktornya adalah si dosis pupuk. Nah, karena faktornya cuma satu, dosis pupuk, makanya disebut faktor tunggal. Nah, untuk nanti berapa dosis pupuknya? Nah, itu bebas teman-teman. Misalkan yang dicobakan ada 4, ada 5, misalkan dosis pupuknya 100, 200, 300, 400. Nah, itu bebas, tergantung dari kemampuan si peneliti. Nah, itu namanya adalah perlakuan atau level ya. Perlakuan atau level itu adalah turunan dari si faktor. Jadi misalkan faktornya itu apa? Faktornya adalah dosis pupuk. Lalu perlakuannya itu apa? Atau levelnya itu apa? Itu misalkan dosisnya berapa? 100, 200, 300, 400. Nah, itu yang dinamakan perlakuan. Seperti itu, teman-teman. Nah, lanjut. Nah, eh, pada sesi ini ada beberapa capaian pembelajaran yang harus teman-teman kuasai ya. Yang pertama adalah prinsip dasar pengacakan pada RAK gitu ya. Jadi kalau kita belajar rancangan percobaan, tentunya kita harus paham yaitu pengacakan ya. Pengacakan dari perlakuan atau penempatan perlakuan dalam satuan percobaan. Misalkan kita tadi mau meneliti dosis pupuk. Nah, bagaimana cara kita menaruh dosis-dosis pupuk itu dari tanah yang ada, dari plot-plot tanah yang ada. Tanah yang sebelah kiri diberi dosis berapa ya, tanah sebelah kanan diberi dosis berapa ya. Nah, itu ada tekniknya teman-teman. Kalau kita pakai rancangan percobaan, namanya kita belajar prinsip dasar pengacakan untuk masing-masing rancangan. Jadi RAL nanti cara pengacakannya beda, RAK beda, RBSL beda, seperti itu teman-teman. Makanya kita wajib untuk paham mengenai pengacakan ya.
di dalam rancangan percobaan. Karena masing-masing jenis rancangan pengacakannya itu berbeda ya, teman-teman. Nah, setelah itu mahasiswa mampu menjelaskan model linier dan hipotesis yang diuji. Nah, ini lalu menghitung analisis ragam, tabel ANOVA ya ini ya. Minggu lalu kita juga udah bahas ya, model, hipotesis, analisis ragam, lalu membaca nilai F dari sebaran F gitu. Lalu menarik kesimpulan. Nah, ini satu paket ya. Jadi kalau belajar rancangan percobaan, pasti teman-teman harus paham pengacakan, lalu model linearnya gimana, hipotesis, lalu yang paling penting adalah tabel ANOVA atau tabel sidik ragam, analisis ragam. Lalu teman-teman juga harus bisa membaca nilai F gitu ya, atau tabel F sebaran F seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa menarik kesimpulan dari hasil analisis kita. Jadi misalkan ada case gitu biasanya kalau di Rancop ini, di rancangan percobaan ini biasanya nanti banyak case ya, kasus-kasus dari percobaan seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini outline yang akan kita bahas. Yang pertama pendahuluan, yaitu konsep mengenai RAK, lalu kita belajar pengecakan di RAK, lalu kita lanjut ke uji hipotesis ya. Oke. Nah, apa sih bedanya RAK dengan RAL ya? Kalau rancangan acak lengkap yang minggu lalu, itu kata kuncinya adalah homogen ya teman-teman, homogen. Jadi satuan percobaannya itu adalah homogen gitu. Jadi misalkan kita punya 9 plot tanah ya, 9-9-nya itu sama ya, dari segi kesuburannya, dari segi kemiringan tanahnya, seperti itu, atau cahaya mataharinya, itu semuanya bisa kita kontrol gitu. Artinya tanah di kanan, di kiri, nomor 1 sampai dengan nomor 9 itu sama semua teman-teman ya. Jadi seragam ya, tanahnya seragam. Nah, kenapa ada RAK, kenapa ada rancangan acak kelompok gitu? Karena adanya ketidakseragaman gitu ya, ketidakseragaman dari satuan percobaan. Misalkan, seperti tadi, ternyata tanahnya itu, eee, aliran airnya berbeda gitu, jadi harus dikelompokkan seperti itu. Nah, artinya kita nggak bisa kontrol itu aliran airnya misalkan ya. Nah, makanya kita pakai rancangan acak kelompok. Jadi plot-plot tanahnya tuh kita, kelompokkan terlebih dahulu, baru kita melakukan pengacakan perlakuannya, seperti itu. Nah, dalam membuat rancangan acak kelompok atau dalam membuat kelompok nanti di dalam rancangan, diharapkan keragaman antar kelompok itu besar. Nah, jadi teman-teman harus pastikan, misalkan teman-teman membuat 3 kelompok. Nah, ketiga-tiganya itu harus berbeda signifikan gitu. Misalkan, kelompok satu aliran airnya, sedikit, misalkan seperti itu. Yang kelompok 2 sedang gitu, kelompok 3 yang airnya banyak, seperti itu ya. Jadi benar-benar ada perbedaan yang signifikan seperti itu antara ketiga kelompok. Itulah yang dimaksud keragaman antar kelompok besar gitu. Artinya antar kelompok benar-benar berbeda seperti ya teman-teman. Nah, sedangkan keragaman di dalam kelompok relatif kecil. Nah, misalkan tadi ada 9, teman-teman kelompokkan menjadi 3 kelompok, berarti satu kelompok ada 3 petak ya. Ada 3 petak. Nah, diharapkan 3 petak dalam satu kelompok itu ya seragam seperti itu teman-teman, ya homogen gitu. Jadi bedanya sama RAL, kalau RAL itu ke-9 petak tanahnya itu seragam atau homogen, sedangkan kalau RAK itu harus dikelompokkan terlebih dahulu, baru dalam kelompoknya itu seragam, seperti itu teman-teman. Jadi bedanya adalah adanya pengelompokan terlebih dahulu terhadap unit atau satuan percobaannya. Nah, satuan percobaan itu apa? Satuan percobaan itu adalah tempat di mana kita melakukan percobaan gitu. Misalkan kayak tadi dosis dosis pupuk tanaman jagung berarti satuan percobaannya adalah tanah, seperti itu ya. Misalkan seperti ini nih, berat badan dari sapi misalkan, ya berarti satuan percobaannya adalah sapi, seperti itu teman-teman. Jadi adalah objek di mana kita melakukan percobaan, itu namanya satuan percobaan. Nah, ini ada sumber keragaman, contoh-contoh sumber keragaman yang tidak dapat terkontrol, sehingga kita harus menggunakan RAK ya, dibandingkan dengan RAL. Yang pertama, terkait dengan tanaman-tanaman, misalkan kondisi tanah yang berbeda, faktor kesuburan, misalkan tanahnya berbeda kesuburan, yang di sebelah kanan, kiri, misalkan berbeda gitu dalam satu lahan, seperti itu. Lalu ketinggian gitu, misalkan tanahnya miring ya, nah itu harus dibedakan. Nah, lalu unsur hara yang terkandung dalam tanah itu juga
bisa menjadi sumber keragaman ya, sehingga kita dapat menggunakan RAK atau rancangan acak kelompok. Lalu misalkan dalam percobaan animal, misalkan hewan, berat badan hewannya ini sangat sulit misalkan mencari berat badan hewan yang seragam gitu, sehingga akhirnya kita kelompokkan terlebih dahulu, seperti itu. Lalu kondisi dari binatang yang bersangkutan, misalkan kondisinya, kondisi kesehatannya gitu harus seragam, kan agak sulit ya, sehingga kita mengelompokkannya seperti itu. Lalu jenis kelaminnya, usia, dan tahap reproduksi. Nah, jadi intinya RAK itu adanya sumber keragaman yang tidak bisa kita kontrol seperti itu teman-teman. Seperti tingkat kesuburan tanah gitu ya, ketinggian, itu tidak bisa kita kontrol tapi dapat kita kendalikan gitu ya. Cara pengendaliannya adalah yaitu dengan membuat kelompok gitu. Makanya kita eee, belajar RAK sedikit lebih kompleks dari RAL ya, karena adanya kondisi di mana ada sumber keragaman yang tidak dapat kita kontrol seperti itu ya. Itu konsep singkat mengenai rancangan acak kelompok. Nah, tapi ada hint-nya, hati-hati dalam membuat kelompok, yaitu diharapkan tadi ya, keragaman antar kelompoknya besar gitu ya. Nah, sedangkan keragaman di dalam kelompoknya itu kecil gitu ya. Jadi antar kelompok diharapkan berbeda, sedangkan dalam satu kelompok diharapkan tadi petak-petak tanahnya tadi itu adalah seragam. Seperti itu teman-teman ya. Oke, sampai sini aman ya. Nanti kalau misalkan tidak bisa on mic, bisa di-chat ya, kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan ya. Selanjutnya kita belajar pengacakan di dalam konsep pengacakan di dalam RAK. Yang pertama, keheterogenan unit percobaan berasal dari satu sumber. Nah, teman-teman harus paham di dalam RAK ya, sumber keheterogenan gitu atau eh, sumber keheterogenan unit percobaan itu berasal dari satu sumber. Jadi hanya satu sumber gitu ya. Tidak boleh dua sumber. Misalkan bedanya ada dua Bu, cahaya matahari misalkan sama ketinggian tanahnya. Oh, itu tidak bisa. Itu tidak bisa pakai tidak bisa memakai RAK ya, teman-teman. Nah, jadi harus ada satu aja gitu. Misalkan ketinggiannya aja gitu. Atau sinar mataharinya aja seperti itu. Jadi harusnya ada satu ya. Sumber keragamannya hanya ada satu. Satu sumber. Ingat ya teman-teman, itu prinsipnya. Nah, kelompok yang dibentuk merupakan unit-unit percobaan yang homogen. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Di dalam kelompok, unit-unit percobaannya itu harus homogen ya. Nah, kalau kalau RAL itu harus semuanya, semua unit percobaan itu homogen, tapi kalau di RAK itu hanya yang di dalam kelompoknya aja yang harus homogen. Tapi antar kelompoknya itu heterogen. Pemberian perlakuan terhadap unit percobaan dilakukan secara acak pada setiap kelompok gitu. Nah, ini gimana cara kita menempatkan dosis-dosis pupuk tadi ya ke dalam lahan-lahan tanah seperti itu. Nah, misalnya kita sudah mengelompokkan menjadi tiga, A, B, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga gitu ya. Nah, itu kita mengacaknya itu di masing-masing kelompok. Jadi kita tidak langsung lompat-lompat gitu. Misalkan perlakuan ini di kelompok satu, di kelompok dua, di kelompok tiga, tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi kita mengacaknya satu per satu dari masing-masing kelompok. Kelompok satu kita acak dulu, kelompok dua kita acak, kelompok tiga kita acak seperti itu. Nah, ada batasan teman-teman yang harus teman-teman paham, yaitu setiap perlakuan harus muncul sekali gitu dalam setiap kelompok gitu. Jadi misalkan tadi ya 9 petak lahan gitu ya dibagi 3 kelompok, berarti masing-masing nanti ada 3 petak lahan ya. 3 petak lahan misalkan perlakuannya ada A, B, C, dosis A, B, C, berarti di masing-masing kelompok itu harus ada A, B, C ya. Jadi tidak boleh di kelompok satu itu B, B, C misalkan. Di kelompok 2 C, C, A gitu. Tidak boleh ya. Jadi semuanya harus A, B, C, A, B, C, A, B, C. Jadi harus ada perlakuan itu harus muncul sekali dalam setiap kelompok gitu. Jadi harus ada perwakilan ya. Jadi B harus muncul di kelompok satu 2 3 seperti itu ya. Semua perlakuan harus muncul sekali dalam setiap kelompok. Nah, misalkan ini ya, ingin diketahui pengaruh jenis pupuk terhadap hasil panen tanaman tomat. Jenis pupuk ya di sini ya. Lahan yang digunakan tersebar di 3 lokasi yang berbeda.
sumber perbedaannya yaitu kondisi tanah. Nah, ini udah jelas ini. Mereka menyebutkan bahwa ada sumber keragaman gitu ya, yaitu kondisi tanah di 3 lokasi. Berarti nanti ada pengelompokan, lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3 gitu ya. Nah, terdapat 3 jenis pupuk yang dicobakan, pupuk A, B, C. Nah, kita punya 3 kelompok ya, 3 kelompok lokasi. Berarti nanti bagian percobaannya ada 3 dikali 3. 3 jenis pupuk, yaitu banyaknya perlakuan pupuk A, B, C, dikali dengan banyaknya kelompok. Nah, kalau di RAL itu istilahnya adalah ulangan. Nah, biasa kan teman-teman kalau buat bagan ya berarti ulangannya berapa, perlakuannya berapa dikalikan, seperti itu ya. Nah, misalkan ulangannya ada 3, perlakuannya ada 4, berarti nanti ada 12, gitu ya. Nah, kalau di RAK juga sama, cuma bedanya kita kalikannya dengan banyaknya kelompok, gitu. Ini banyaknya perlakuan 3, lalu dikalikan dengan banyaknya kelompok, yaitu 3. Berarti nanti ada 9 ya. Ada 9 lahan ya, 9 bagian lahan nanti ya. 9 bagian lahan. Nah, ini ilustrasinya ya. Misalkan ini adalah kelompok 1 ya, S1, S2, S3. Ini kelompok 2 ya, S4, S5, S6, S7, S8, S9. Ini makanya saya buat part-part seperti ini. Nah, misalkan ini lahannya teman-teman ya. Lahan dari 3 lokasi, ini 3, 3, 3. Nah, ini kita pakai cara manual ya, cara kertas undian. Minggu lalu kita juga sudah bahas ya, cara pengacakannya. Mungkin teman-teman yang minggu lalu ikut gitu ya, pasti sudah paham lah, karena gampang sekali konsepnya ya teman-teman ya. Ini seperti kita bermain arisan, teman-teman. Ini saya mengajarkan, realnya ya, gitu teman-teman ya. Realnya pengacakan, seperti itu. Nah, misalkan kita siapkan 3 lembar kertas kosong ya. Kita tuliskan P1, perlakuan 1 untuk pupuk A, P2 untuk pupuk B, P3 untuk pupuk C. Nah, kemudian ambil secara acak 1 lembar dan berikan tanda pada S1, perlakuan yang tertulis pada lembar yang terambil. Nah, kan kita punya 3 kertas ya, P1, P2, P3 ya. Dari 3 kita ambil kertasnya, keluar P2 misalkan. Oh, P2 berarti nanti S1 isinya P2 seperti itu. Nah, kita ambil 3 kali ya gitu. 3 kali bisa jadi nanti P1, bisa jadi ini P3. Nah, lakukan terus pengambilan lembaran kertas acak satu per satu sampai seluruh satuan percobaan mendapatkan perlakuan. Nah, sampai ketiga-tiganya ini nanti dapat semua gitu atau kertasnya habis ya. Karena kita cuma punya 3. Ulangi hal yang sama untuk setiap kelompok. Nah, yang tadi saya bilang ya, pengacakan di dalam RAK itu dilakukan untuk masing-masing kelompok. Nah, ya, teman-teman. Jadi ulangi 1 sampai 4 untuk eh, untuk masing-masing kelompok. Di sini ada 3 kelompok. Nah, ini ilustrasinya nih teman-teman. Misalkan ini kelompok 1. Kelompok 1 yaitu P2, P1, P3. Ini P1, P2, P3, P2, P1, P3. Ini kelompok 3. Seperti itu ya teman-teman. Jadi masing-masing di dalam masing-masing kelompok itu muncul 1 kali perlakuan. Ini P1 ada, P1 ada, P1 ada, P2 ada, P2 ada, P2 ada, P3 ada, pupuk C ya, P3 ada, P3 ada. Nah, catatannya setiap orang kemungkinan akan menghasilkan hasil pengacakan yang berbeda. Nah, jadi teman-teman ketika misalkan nanti mengerjakan tugas ataupun apa, diminta untuk membuat bagan percobaan ya misalkan ya. Nah, ya ini bagian percobaannya ya teman-teman. Teman-teman buat 9 kotak misalkan, lalu teman-teman sekat ya kelompok 1, K2, K3 gitu. Nah, hasil dari P1, P2, P3-nya ini bisa berbeda-beda ya teman-teman gitu. Antar orang seperti itu ya. Jadi kalau nanti nyontek itu kelihatan tuh biasanya. Oh, sama. Harusnya kan berbeda ya bagian percobaannya. Karena waktu ketika kita mengambil itu kan kemungkinan beda ya. Seperti itu. Nah, sampai sini kalau misalkan ada pertanyaan langsung disampaikan ya teman-teman. Bisa via chat atau bisa langsung on mic-nya ya. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, karena minggu lalu kita udah banyak bahas mengenai model ya, model linear, perbedaan model acak dan model tetap. Nah, kita lanjut ke uji hipotesis ya teman-teman. Nah, jadi di dalam rancangan percobaan, ketika kita mempelajari suatu rancangan, pada hari ini kita belajar RAK, jadi kita yang pertama harus paham kenapa ada rancangan tersebut seperti itu. Kenapa sih ada RAK? Ya tadi adanya ketika ada satu sumber
keragaman seperti itu teman-teman. Ketika kita melakukan percobaan dan kita tidak dapat mengontrolnya gitu. Dan kita menanganinya dengan kita hanya dapat menangani yaitu dengan melakukan pengelompokan gitu. Misalkan tadi tanah yang kemiringannya berapa derajat ya kita jadikan kelompok. Kita partisi tanah tersebut ya menjadi kelompok-kelompok seperti itu. Nah, itu cara kita mengantisipasi satu sumber keragaman. Nah, setelah itu kita belajar nih pengacakan. Nah, setelah kita tahu rancangan apa yang kita gunakan ya, rancangan acak kelompok. Yang selanjutnya itu adalah kita tahu bagaimana cara pengacakan atau penempatan perlakuan atau sesuatu yang ingin kita cobakan seperti itu ya, perlakuan atau sesuatu yang ingin kita cobakan ke dalam eh, satuan percobaan gitu ya, ke dalam tanah tersebut. Gimana sih cara kita naruh itu dosis-dosis pupuk seperti itu ya. Nah, itu caranya harus acak ya teman-teman, biar nanti hasilnya itu valid gitu, seperti itu. Nah, kita juga harus paham seperti tadi ya, RAK itu satu perlakuan itu harus muncul eee di setiap kelompok gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman tidak paham mengenai RAK, nanti teman-teman bisa jadi kelompok satu isinya A semua, kelompok 2 isinya B semua, seperti itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi harus muncul satu kali di setiap perlakuan, seperti itu. Nah, jadi kita sudah membahas 2 hal tersebut ya, yaitu mengenai konsep dari RAK sendiri, lalu kemudian yang kedua yaitu adalah konsep dari pengacakan di dalam RAK. Nah, RAK, RAL itu termasuk rancangan yang sangat mudah ya teman-teman ya, mudah sekali. Itu merupakan, 2 rancangan yang sederhana gitu ya di dalam rancangan percobaan dan biasanya banyak sekali digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa, pertanian ataupun mahasiswa yang ada di laboratorium ya, ketika mereka ingin melakukan penelitian, itu biasanya memakai RAL, RAK gitu ya, karena memang mudah dalam implementasinya dan nanti analisisnya pun tidak terlalu sulit gitu ya, analisisnya pun sederhana. Nah, oke, setelah kita belajar 2 hal tersebut ya teman-teman, konsep dan juga pengacakan, kita akan lanjut ke uji hipotesis ya. Uji hipotesis di sini yang pertama teman-teman harus pahami yaitu adalah menentukan model ya. Biasanya tuliskan model linear seperti itu ya. Misalkan teman-teman sudah mengerjakan tugas satu itu pasti sudah familiar ya dengan model linear di dalam rancangan percobaan. Nah, model linear itu apa? Model linear itu adalah unik ya teman-teman. Jadi tidak akan berubah apapun kasusnya gitu ya. Misalkan kasusnya tentang tadi tanaman dosis pupuk, terus tiba-tiba nanti kasusnya tentang hmm, misalkan uji coba produk, kesehatan gitu ya, ataupun mesin, ataupun apalah. Nah, sama, model linearnya tetap ini ya, teman-teman. Model linearnya tetap ini. Nah, yang berbeda adalah model linear antar rancangan gitu. RAL punya model linear sendiri, RAK punya model linear sendiri, RBSL juga punya model linear sendiri. Nanti kita belajar faktorial juga punya model linear sendiri. Nah, jadi perbedaannya itu hanyalah antar rancangan gitu. Tapi misalkan di suatu kasus gitu ya, sama-sama RAK misalkan, kasus apapun ya model linearnya tetap sama teman-teman, yaitu ini ya. YIJ sama dengan mu plus tau I ditambah beta J ya, plus epsilon IJ. Nah, I ini apa? Gitu. I ini adalah banyaknya perlakuan ya. Perlakuan tadi, misalkan dosis pupuknya 3, berarti I 1, 2, 3. I-nya itu berjalan ya, 1, 2, 3. Nah, sampai T ya, 1, 2. T-nya itu apa? T-nya itu banyaknya perlakuan. Jadi misalkan banyaknya perlakuan tadi 3, berarti I-nya hanya sampai 3. 1, 2, 3, seperti itu. Nah, J ini apa? Kalau di RAL, J itu adalah ulangan gitu. Tapi di RAK, J itu adalah kelompok. Nah, misalkan tadi, seperti ilustrasi tadi, kelompoknya itu ada 3 ya teman-teman. Kelompoknya itu ada 3 gitu. Sehingga J-nya itu nanti adalah 1, 2, dan 3 ya. R itu adalah banyaknya kelompok gitu ya. Jadi 1, 2, 3, I-nya juga 1, 2, 3. YIJ itu apa? Pengamatan pada perlakuan ke I dan kelompok ke J. Jadi ini responnya ya teman-teman. Respon dari percobaannya gitu. Misalkan tadi kan dosis pupuk mempengaruhi hasil panen. Nah, YIJ ini adalah hasil panen. Berarti hasil panen hasil panen padi ya misalkan ya, pada misalkan dosis pupuk ke 1 dan kelompok ke 1 seperti itu, Y11 seperti itu. Mu ini rataan umum, tau I ini adalah pengaruh perlakuannya, beta J adalah pengaruh kelompok,
EIJ adalah pengaruh acak gitu ya. Jadi di dalam setiap model itu pasti ada errornya ya teman-teman, ada pengaruh acaknya. Nah, perbedaan dari RAL dan RAK di dalam model linearnya itu adalah ini ya, ada beta J-nya. Ada pengaruh kelompoknya ya teman-teman. Kalau di RAL kan hanya YIJ plus mu plus tau I ditambah epsilon IJ ya. Nah, kita untuk RAK kita tambahkan satu pengaruh. Jadi model linear ini kalau teman-teman bisa pahami itu adalah memodelkan ini respon ya. Respon dari pengamatan dipengaruhi oleh pengaruh perlakuannya, dosis-dosisnya tadi dipengaruhi lagi oleh kelompok gitu. Makanya kita punya model linear ini ya. YIJ sama dengan mu plus tau I plus beta J plus epsilon IJ. Seperti itu. Oke. Sampai sini teman-teman paham ya model linear ya. Ini kita sudah bahas juga di minggu lalu ya. Belum ada pertanyaan sih di chat ya. Kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut. Bisa jalan. Nah, oke. Nah, setelah kita tahu model linearnya dalam uji hipotesis, pastinya kita harus tahu dong hipotesis apa yang akan kita uji ya. Tuh. Nah, misalnya ada suatu kasus, kita disuruh menguji apakah terdapat perbedaan antara perlakuan A, B, C gitu. Kita nggak tahu gimana cara ngujinya gitu ya kan. Kalau di soal dikasihin ya, misalkan yang pertama tuliskan model linear, yang kedua hipotesis itu enak ya teman-teman. Kalau misalkan cuma dikasih kasus terus disuruh uji gitu, apa sih yang harus step-step apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Nah, yang pertama adalah yang tadi ya menuliskan model linear ya. Model linearnya apa? Teman-teman pertama harus tentukan dulu rancangan yang dari kasus itu apa kira-kira ya. Nah, biasanya ada kata-kata kunci teman-teman. Kalau misalkan RL pasti ada tulisannya yang sama gitu atau homogen seperti itu ya. Nanti ada hint biasanya di kasus. Nah, misalkan kalau RAK itu biasanya nanti ada terdapat perbedaan pada bla 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 gitu. Nanti ada kok ininya apa kata-kata kuncinya. Jadi kalau teman-teman paham jenis-jenis rancangan ketika membaca suatu kasus gitu, pasti nanti langsung paham. Oh ini ya. Oh ini kasusnya RAK ini pasti. Oh pakainya RAK ini RAL seperti itu. Nanti teman-teman kalau udah paham itu baca kasus nanti jadi mudah seperti itu. Nah, yang pertama tadi ya, menentukan model linier, lalu yang kedua di sini adalah menentukan hipotesis. Nah, hipotesis di dalam rancangan acak kelompok itu ada dua ya teman-teman, karena tadi ya. Nah, karena tadi ya kita menguji dua pengaruh ya, pengaruh perlakuan sama pengaruh kelompok gitu. Nah, kenapa kita harus menguji pengaruh kelompok? Karena kita juga mau tahu apakah pengelompokan yang kita lakukan itu sudah tepat gitu ya. Emang ada perbedaan antar kelompoknya seperti itu ya teman-teman. Makanya kita uji seperti itu. Nah, ada nggak sih pengaruh kelompok seperti itu? Nah, jadi perlakuannya ada dua. Sorry, maksud saya pengaruh hipotesisnya ada dua ya. Yang pertama pengaruh perlakuan, yang kedua adalah pengaruh pengelompokan atau pengaruh kelompok. Nah, nanti hipotesisnya adalah tau 1 sama dengan tau 2, tau 3 ya. Kalau kasus perlakuannya 3 sama dengan 0, H1 ini lawannya ya. Paling sedikit ada 1 di mana tau I tidak sama dengan 0. Nah, kuncinya adalah ketika sama dengan 0, di sini H0 sama dengan 0, artinya ya sama gitu ya. Perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Ya, artinya mau dosisnya 100, 200, 300, nggak ngaruh ke hasil panen seperti itu, teman-teman. Itu di H0 gitu. Mungkin itu definisinya ya, penjelasan dari H0. Nah, H1 paling sedikit ada 1 ya, berarti lawannya. Berarti ada pengaruh gitu dari dosis pupuk terhadap hasil panen seperti itu ya. Ada satu lah minimal apa dosis yang mempengaruhi hasil panen gitu, yang meningkatkan hasil panen seperti itu. Nah, yang kedua adalah pengaruh pengelompokan gitu ya. B1, B2, B3. Kelompok tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati gitu ya. Seperti tadi ya, beta 1, beta 2, beta 3 sama dengan 0 gitu. Beta tadi kan melambangkan pengaruh kelompok ya. Makanya di sini definisinya atau keterangannya kelompok tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Nah, siapa tahu tadi eh, pengelompokan yang kita lakukan misalnya ketinggian tanah itu berpengaruh loh gitu. Jadi ketika kita tidak mempartisi tanah menjadi 3, itu nanti respon yang didapatkan itu nanti tidak valid seperti itu. Nah, berarti kelompok makanya kita uji kelompoknya di sini ya, apakah pengelompokan yang kita lakukan itu sudah tepat seperti itu. Lalu H1-nya yaitu paling sedikit ada 1 J di mana beta J
tidak sama dengan 0. Nah, ini lawannya ya. Berarti artinya ada satu kelompok yang memberikan pengaruh berbeda gitu. Berarti artinya ya kelompok itu berpengaruh terhadap respon seperti itu. Ya. Oke, sampai sini teman-teman. Oke, ya Mas Dika, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih atas tempat yang diberikan. Ini kan untuk melihat kelompok dengan perlakuan ya. Ya, betul Mas. Nah, Ya, hipotesis. nah, apakah ketika melakukan pengujian, Mm-mm. eh, umpama di perlakuan berpengaruh, eh, di perlakuan berpengaruh, atau artinya H1-nya itu ada pengaruhnya. Betul. Berarti tolak Heeh. H0 ya. Ya, Tolak ya, H0. tolak Ya, H0. betul. Terima H1 berarti ada pengaruh ya. Terima Apakah H1. ketika perlakuan berpengaruh, otomatis kelompok berpengaruh atau tidak? Iya. Oke. Terima kasih. Terima, ya, terima kasih Mas Dika atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus Mas Dika ya, mengenai konsep ya. Nah, coba kita balik lagi ke modelnya ya. Kita coba balik lagi ke modelnya. Nah, kalau kita lihat dari modelnya Mas Dika, antara perlakuan dan kelompok itu adalah pengaruh yang berbeda ya. Jadi independen, berdiri sendiri ya, Mas Dika ya. Pengaruh perlakuan berdiri sendiri, pengaruh kelompok juga berdiri sendiri ya. Jadi memberikan pengaruh masing-masing terhadap hasil panennya, seperti itu ya, misalkan. Nah, otomatis karena model linearnya itu berdiri sendiri, tahu punya pengaruh sendiri, kelompok punya pengaruh sendiri. Jadi tidak ada hubungan seperti misalkan perlakuannya berpengaruh, kelompoknya berpengaruh gitu. Jadi tidak seperti itu ya Mas Dika ya. Gitu. Makanya di dalam uji hipotesis kita bagi dua uji hipotesisnya. Yang pertama yaitu mengenai perlakuan, yang kedua yaitu mengenai pengaruh kelompoknya gitu. Nah, maka ada dua hipotesis di dalam RAK ya Mas Dika ya. Itu dikarenakan tidak ada hubungan antara pengaruh perlakuan terhadap pengaruh dari pengelompokan. Karena itu dua hal yang berbeda. Di dalam model pun sudah jelas ya, pengaruhnya dibuat menjadi dua. Pengaruh perlakuan, dan sedangkan yang beta itu pengaruh dari kelompok. Seperti itu, Mas Dika. Jadi tidak ada hubungannya ya. Jadi bisa jadi perlakuannya tidak berpengaruh, ternyata kelompoknya berpengaruh, seperti itu. Nah, bisa jadi juga kelompoknya pengaruh perlakuannya berpengaruh, kelompoknya tidak seperti itu. Jadi bisa juga dua-duanya tidak berpengaruh seperti itu, Mas Dika ya. Atau dua-duanya berpengaruh gitu. Jadi tergantung dari nanti percobaannya ya, Mas Dika ya. Hasil dari percobaannya. Jadi tidak bisa ada yang dipastikan gitu ya. Seperti itu. Oke, oke, sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, kita lanjut. Nah, ini adalah struktur data ya. Struktur data. Nah, tadi kita di uji hipotesis sudah belajar apa aja? Yang pertama model linear ya. YIJ sama dengan mu plus tau I plus beta J ditambah epsilon IJ ya. Itu model linear dari FK. Lalu yang kedua, kita belajar mengenai hipotesis. Apa saja hipotesis yang diuji di dalam ketika kita memakai rancangan percobaan, yaitu ada dua ya. Hipotesis perlakuan dan juga hipotesis kelompok ya teman-teman ya. Hipotesis perlakuan untuk menguji perlakuan apakah ada perbedaan ya atau memberikan pengaruh yang berbeda terhadap respon gitu, terhadap hasil penelitian. Lalu yang kedua adalah pengaruh dari kelompok gitu. Apakah pengelompokan yang kita lakukan itu benar-benar berpengaruh gitu ya. Emang seharusnya dilakukan pengelompokan gitu untuk memperoleh hasil panen yang lebih valid seperti itu ya. Nah, kita uji juga itu pengaruh dari kelompoknya seperti itu. Nah, kita udah belajar dua hal ya. Jadi ketika kita ingin menganalisis hasil dari percobaan RAK, yang pertama kita buat model linearnya, lalu yang kedua kita susun hipotesisnya. Nah, oke. Ya, Mas Dika, silahkan. Ya, terima Ya, kasih kembali Bu yang untuk yang kedua kalinya. boleh, boleh, boleh. Silakan. Ini saya mungkin agak telat masuk tadi Bu ya. Iya, iya, Mas Dika, silakan. Iya. Kita melakukan uji hipotesis kelompok dan pengaruh kelompok dan pengaruh perlakuan. Nah, apakah ini harus memenuhi syarat-syarat
terkait dengan pengujian hipotesis perlakuan dengan kelompok. Maksud saya syarat-syaratnya itu apakah dia harus linear, homogen, dan harus normal. Makasih. Oke, memang benar Mas Dika ya. Di dalam pengujian uji F ya, kita kan menggunakan uji F nanti ya, menggunakan tabel ANOVA nanti ujungnya ya. Nah, uji F itu dari mana? Uji F itu nanti kita belajar membuat tabel ANOVA. Nah, di tabel ANOVA itu nanti kita menggunakan sebaran F, Mas Dika. Nah, mungkin kalau ditanya apa asumsinya ya, asumsi sederhana ya, datanya harus normal, datanya harus homogen seperti itu ya. Lalu harus linear, seperti itu blue lah ya. Nah, itu adalah asumsi yang harus kita penuhi di dalam pengujian hipotesis. Namun biasanya di dalam rancangan percobaan itu eh, ya terkadang karena keterbatasan ya Mas Dika ya, keterbatasan dalam penelitian misalkan tadi ya waktu ataupun SDM-nya gitu ya, lalu dananya ketika kita melakukan penelitian, nah itu menjadi batasan gitu. Jadi terkadang uji-uji tersebut itu ya dikesampingkan ya Mas Dika ya gitu. Karena misalkan peneliti hanya mampu mengulangi sebanyak sekian gitu ya dengan perlakuan dengan 3 perlakuan. Lalu pengelompokannya menjadi 3, jadi hanya ada 9 pengamatan seperti itu ya Mas Dika. Nah, misalkan kita menguji 9 data itu kan sepertinya tidak valid ya dengan data yang kecil ya. Nah, makanya biasanya dengan keterbatasan tersebut, ya asumsi-asumsi tersebut ya dikesampingkan terlebih dahulu seperti itu ya Mas Dika ya. Nah, itu dalam dunia langsungnya ya, dalam realnya ya seperti itu. Namun secara konsep memang harus ada pengujian ya. Karena kan nanti kita menggunakan sebaran F ya, di mana sebaran F itu adalah turunan dari sebaran normal. Nah, jadi data kita itu harus normal gitu, harus homogen seperti itu ya. Seperti itu Mas Dika. Jadi tetap ada, namun dalam kenyataannya nanti coba Mas Dika nanti baca paper-paper ya, ataupun nanti di belakang saya kasih ada beberapa jurnal yang pakai RAK dan lain-lain itu jarang sekali membahas mengenai asumsi gitu ya, karena sudah ya tulis saja asumsi bla bla bla, tapi kalau diujinya itu jarang Mas Dika ya. Nah, kita menampilkan ujinya itu jarang. Biasanya karena datanya sedikit seperti itu, kemampuan dari peneliti ya itu merupakan salah satu kelemahan lah biasanya dibahas gitu. Seperti itu Mas Dika. Oke, oke, oke ya. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke struktur data. Nah, bagaimana struktur data di dalam RAK gitu ya. Nah, nanti ketika nanti sudah misalkan mendapatkan hasil panen, eh, plot A, lahan A sampai dengan lahan ke-9 misalkan tadi ya, sudah kita catat hasil panennya misalkan eh, lahan pertama berapa sampai dengan lahan ke-9. Nah, nanti kita harus susun datanya seperti ini ya, teman-teman. Di sini ada perlakuan 1, 2, 3, lalu di sini ada kelompok 1, 2, 3, seperti itu ya. Nah, ini biasanya kita tuliskan pakai simbol-simbol, teman-teman. Kalau kita ingin membuat eh, di dalam rancangan percobaan itu biasanya kita pakai simbol-simbol ya. IJ, YIJ, seperti Y12, Y11. Nah, ini cara bacanya adalah, misalkan nih Y12 ya. Y12 adalah nilai pengamatan pada perlakuan ke-1, I-nya ya tadi ya. I itu adalah pengaruh perlakuan ya. Makanya ini pada perlakuan ke-1 dan kelompok kedua gitu ya. J tadi di sini ya, YIJ gitu ya. J-nya 2, makanya adalah kelompok kedua. Sedangkan I di sini 1, makanya perlakuan ke-1. Nah, nilai pengamatan ini apa? Nilai pengamatan ini ya tergantung hasil dari percobaannya yang diukur apa. Misalkan tinggi tanaman bisa tinggi tanaman, bisa hasil panen gitu, atau banyaknya buah, atau berat buah yang dihasilkan seperti itu. Itu di dalam realnya ya teman-teman gitu. Kalau kita kan sebagai mahasiswa statistika belajar secara konsep ya, secara konsep RAK ini seperti apa. Nah, nanti realnya yang menggunakan rancangan percobaan ini adalah teman-teman ya di bidangnya, ya yang ahli di bidangnya gitu ya, seperti di bidang pertanian, tadi laboratorium atau peternakan, ya mereka-mereka sebenarnya yang pakai gitu. Jadi biasanya mahasiswa statistika mengapa belajar rancangan percobaan ya biasanya nanti mahasiswa yang ahli di bidangnya itu
akan konsultasi biasanya ke mahasiswa statistika gitu. Bagaimana sih kalau mau penelitian seperti ini? Oh, pakai rancangan ini aja, seperti itu. Jadi kita tuh harus paham konsep dari rancangan-rancangan di rancangan percobaan gitu. Karena biasanya emang ini berguna teman-teman, untuk, teman-teman kita yang, di bidangnya seperti itu, yang menggunakan rancangan-rancangan di dalam penelitian gitu. Jadi kalau dulu saya di IPB, itu banyak sekali teman-teman, karena IPB itu pertanian ya teman-teman. Nah, jadi banyak sekali, teman-teman dari pertanian gitu yang konsultasi gitu ke mahasiswa statistika gitu ya. "Saya mau buat penelitian, seperti ini untuk, skripsi saya," seperti itu. Nah, rancangannya apa ya? Nah, nanti bahkan mereka sampai konsultasi membuat tabel ANOVA-nya teman-teman ya, gitu. Jadi, kalau kita hanya mempelajari konsep gitu ya, nanti yang benar, di dunia real menggunakan rancangan-rancangan ini ya teman-teman yang ahli di bidangnya, seperti itu. Kita hanya sebagai konsultan, makanya kita harus paham konsep-konsepnya. Nah, misalkan tadi ya seperti, asumsi gitu ya, asumsi asumsinya harus seperti ini. Nah, kita sebagai konsultan ya harus melihat juga dari sisi keterbatasan, si peneliti gitu. Misalkan penelitinya harus dalam jangka sekian bulan sehingga tidak memungkinkan, misalkan mereka mau panen apa gitu ya. Harus sekian bulan, harus selesai, ya teman-teman tidak bisa memaksakan seperti itu ya, harus pakai ini, asumsinya harus ini ya. Kita juga harus, melihat keadaan realnya gitu ya, karena kan penelitian pasti terbatas dari SDM ya gitu, dari waktu, dari dananya, seperti itu ya teman-teman, atau keterbatasan tempatnya, alatnya, seperti itu. Banyak juga mahasiswa yang di lab biasanya, mahasiswa kimia, seperti itu biologi, itu juga melakukan penelitian biasanya pasti menggunakan rancangan acak, eee, maksud saya menggunakan jenis rancangan di dalam rancangan percobaan, seperti itu. Nah, biasanya ya sederhana seperti RAL, RAK, seperti itu aja sih, yang mudah buat mereka, seperti itu. Nah, jadi, saya ingin sharing aja gitu, kenapa teman-teman harus belajar rancangan percobaan, karena ini salah satu mata kuliah yang menurut saya sangat aplikatif ya teman-teman, sangat bisa diterapkan, di dunia nyata, seperti itu ya. Jadi bukan hanya mengawang X sama dengan Y, bla bla bla, X kuadrat gitu ya, kayak kita belajar, apalah aljabar atau apa, seperti itu ya. Tapi sebagai mahasiswa statistik juga harus, menguasai dasar-dasar matematik seperti itu ya, aljabar, seperti itu. Kalkulus, itu juga harus jadi basic ya teman-teman. Nah, ini salah satu mata kuliah yang menurut saya aplikatif. Jadi sangat 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 mudah gitu ya, sangat menyenangkan ketika kita belajar, sesuatu yang nanti bisa diaplikasikan gitu, apalagi ketika kita bisa memberikan solusi kepada orang lain ya, gitu. Oke. Oke, teman-teman. Kita coba lanjut ya. Ya, kita lanjut. Ya, jam 10. Kita punya 1 jam lagi. Nah, minggu lalu juga kita udah sempat bahas ini ya teman-teman ya. Ya, sempat bahas bagaimana ilustrasi dari, tabel ANOVA atau tabel sidik ragam. Nah, teman-teman, inti dari rancangan percobaan itu adalah kita bukan pelaksana ya, tapi kita sebagai analis ya, analis dari hasil rancangannya. Atau yang pertama kita merancang merancang si, percobaannya seperti itu, lalu nanti mengolah hasil percobaannya. Dan tadi implementasinya ya teman-teman yang ahli di bidangnya gitu. Kalau mahasiswa statistik pasti nggak tahu mana sih dosis pupuk yang bagus gitu kan, yang mau dicobakan yang mana ya kita nggak tahu gitu kan. Yang tahu ya mereka yang ahli di bidangnya. Nah, di sini ada ilustrasi ya, ilustrasi tabel ANOVA ya, teman-teman ya. Nah, sama gitu. Jadi tabel ANOVA, apapun rancangannya, itu intinya sama gitu ya. Ada 5 kolom, teman-teman. Sumber keragaman, SK, derajat bebas, DB, jumlah kuadrat, sum square, dan juga kuadrat tengah atau mean square ya, MS biasanya, SS, MS gitu ya. Degree of freedom, DF gitu. Nah, lalu kita juga ada F hitung ya. Nah, ini rumus-rumusnya teman-teman. Nah, kalau di RAL kita hanya 3 baris ya teman-teman. Di sini perlakuan, lalu galat, dan juga total ya teman-teman. Nah, karena kita tadi ingin menguji juga blok atau kelompok, nah jadi teman-teman jangan heran misalkan nanti ada istilah kelompok, blok seperti itu ya. Di sini JKK, di sini KTK gitu ya. Nah, itu sama aja ya teman-teman. Apapun
nanti istilahnya atau simbolnya di dalam ANOVA ketika rancangannya sama RAK ya, maksudnya sama itu, blok sama kelompok itu sama. Itu ya. Nah, kita tambah satu line ya, satu baris yaitu baris blok. Perlakuan blok Galat total ya. Jadi kalau di RAL sederhana hanya ada 3 perlakuan Galat total, sedangkan di dalam RAK kita tambah satu yaitu blok. Kalau kolomnya itu sama ya teman-teman. K, DB, JK, KT, dan F hitung terakhir ya. Oke. Nah, T ini apa? T ini adalah banyaknya perlakuan ya teman-teman tadi ya. Tinggal dimasukkan, ini sudah ada rumusnya ya teman-teman. Lalu JK, JK ini adalah jumlah kuadrat, di sini ada keterangannya ya. Jumlah kuadrat blok atau kelompok, di sini ada cara bacanya ya teman-teman ya. Sudah dilampirkan cara bacanya dan rumus-rumusnya. KTP ini artinya F hitung didapatkan ketika kita ingin menguji perlakuan, yaitu kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat ya teman-teman. KTP dibagi KTG, semua nanti dibagi dengan galatnya ya teman-teman untuk menghitung F hitung seperti itu. Jadi kalau kita mau melihat menghitung F hitung untuk perlakuan berarti KTP dibagi KTG. Nah, kalau untuk menghitung pengaruh blok KTB, ya berarti KTB dibagi dengan KTG. Nah, ini tuh hilang satu teman-teman. Ingat ya, ini DB-nya full, JK-nya full, tapi KT-nya nanti hilang satu ya. Pada tengah, lalu hilang satu lagi, hanya ada 2 baris gitu. Mungkin lebih ingat teman-teman ya ketika nanti disuruh membuat ANOVA, jadi ada hint-hint yang ketika nanti di sini terisi, berarti teman-teman salah. Seperti itu ya, untuk mengingat saja secara konsep. Tips and triknya. Nah, lanjut ya teman-teman. Nah, ini adalah formulanya ya teman-teman. Nah, seperti ini tadi ya, ini kan menggunakan T ya teman-teman. Lalu ini saya coba ambil suatu tabel yang menggunakan A. Nah, ini sama aja teman-teman. A di sini adalah banyaknya perlakuan, B di sini adalah banyaknya kelompok. Nah, dia pakai simbol N. N besar itu adalah total pengamatan. Nah, TR, T dikali R, artinya banyaknya perlakuan dikali banyaknya kelompok. Artinya kan total ya. Total, misalkan T-nya jumlah perlakuannya 3, kelompoknya 3, 9 ya. Jadi sama aja nih, total pengamatannya ada 9, seperti itu. Nah, di sini ada dot ya teman-teman, ingat ya, ini adalah FK ya, yang kita kemarin sudah pelajari, FK ya, faktor koreksi ya. Y dot dot kuadrat dibagi dengan N, banyaknya total pengamatan. Yang ini adalah FK, faktor koreksi. Ini juga adalah faktor koreksi. Ini abaikan aja. Nah, ini adalah faktor koreksi ya teman-teman. Oke, ini rata-rata kuadrat tadi ya, rataan kuadrat. Nah, ini JKP, ini dibagi dengan DB-nya ya, Amin 1. Ini juga dibagi dengan DB-nya. Ini juga JKS, sesatan ya. Bisa juga, galat itu minggu lalu kita sudah bahas ya. Dikurangi, bisa juga dianggap sebagai, atau disimbolkan, kita bisa bilang sebagai sesatan, seperti itu ya. Dibagi dengan DB-nya, ini diabaikan saja. Lalu di sini F0-nya, nah ini mungkin agak kurang ya, harusnya di sini ada RKB dibagi RKS untuk menguji si bloknya ya teman-teman. Oke. Nah ini ada contoh ya. Kita coba melihat contoh kasusnya teman-teman ya. Melihat contoh kasus. Misalkan di sini contoh kasusnya seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh 3 jenis pupuk A, B, C terhadap hasil panen ya. Peneliti menerapkan 3 jenis pupuk. Terdapat perbedaan dari jenis tanah sehingga area percobaan dibagi menjadi 4 blok. Nah, ini nih. Terdapat perbedaan dari jenis tanah sehingga area percobaan dibagi menjadi 4 blok. Nah, ini udah kata kunci teman-teman. Artinya apa? Artinya rancangan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok gitu ya. Karena ada pembagian kelompok gitu ya dari si satuan percobaannya, si jenis tanahnya itu ya. Si tanahnya dibagi menjadi 4 blok gitu. Berarti nanti ada berapa pengamatan teman-teman? Ada 12 ya. 3 jenis pupuk dikali dengan 4 blok. Karena satu perlakuan itu harus muncul di tiap blok gitu ya. Jadi ya udah dikalikan aja ya. Berarti nanti ada 3 perlakuan muncul sebanyak 4 kali ya di setiap blok. Nah, seperti ini ilustrasinya. Pupuk XYZ gitu ya. Ini bloknya. Sorry, ini terbalik ya. Ini harusnya pupuk XYZ ya.
pupuk X, Y, Z dibagi dalam 4 blok A, B, C, D. Seperti itu. Nah, nanti ada 12 ya, ini 12 pengamatan. Nah, sebelum kita menyelesaikan kasus ini, kita bahas ulang ya teman-teman. Tadi dalam kita menganalisis hasil dari rancangan percobaan, yang pertama kita harus paham konsepnya, paham rancangannya, paham pengacakannya, lalu kita masuk ke misalkan sudah ada hasilnya gitu ya, kita masuk ke uji hipotesisnya. Yang pertama yaitu membuat model ya, model linier, lalu yang kedua adalah menyusun hipotesisnya. Tadi ada 2 hipotesis ya, pengaruh perlakuan dan juga pengaruh kelompok. Lalu yang ketiga kita menyusun tabel ANOVA atau tabel sidik ragam atau analisis ragam atau analisis ANOVA, seperti itu ya teman. Jadi banyak jenis pertanyaan tapi maksudnya itu sama, seperti itu. Nah, di sini yang pertama kita lakukan tentukan model linear, berarti yang tadi ya, kita tulis model linearnya, lalu hipotesisnya. Nah, kita buat, berarti hipotesisnya ada 2 ya teman-teman. Tidak terdapat pengaruh signifikan yang pertama, yaitu pengaruh perlakuan. Tidak terdapat pengaruh signifikan antara jenis pupuk dan hasil panen padi. Salah satunya minimal terdapat satu jenis pupuk yang memengaruhi hasil panen padi. Nah, yang kedua, yaitu kelompok. Tidak terdapat pengaruh kelompok. Gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya itu pemblokan di tanah ini, tanah di blok-blokin ini nggak berpengaruh terhadap hasil si panen padi, seperti itu. Sedangkan salah satunya tandingannya ya. Tuh, jadi H0 itu selalu identiknya sama 0, berarti tidak ada gitu ya. Teman-teman harus ingat itu. Sedangkan tandingannya H1 ya berarti ada perbedaan, seperti itu ya. Oke. Mungkin kalau lebih mudahnya kita simulasinya di Excel aja ya. Bisa lihat di slide sebelumnya, Bu. Lihat di slide sebelumnya ya. Kenapa ya, Mas? Sebelumnya satu kali. Yang Ini? sebelumnya. Ya, yang ini ya. Terkait dengan yang kelompok tadi, ya, Yang ini ya gimana, Mas? ya ini. Bisa tanya sedikit, Ibu? Iya, boleh-boleh. Silakan, Mas Tika. Ini kan ada derajat bebas antar kelompok dan derajat bebas dalam kelompok kalau tidak salah ya. Iya, Bu ya. Halo, Nggak ada, Mas. Di suara sini nggak ada. terdengar? Iya, iya, suara terdengar. Tidak ada, Mas Dika. Tidak ada perbedaan antara dalam dan luar kelompok. Oh, Jadi gitu. jadi tidak sedetail itu di dalam rancangan percobaan. Ini hanya ya derajat bebas untuk si kelompoknya, seperti itu. Oh, tidak ada perbedaan antara dalam kelompok dengan di antar kelompok ya? Iya, tidak sedetail itu. Ini hanya Siap. DB untuk kelompoknya aja. Jadi sesuai ini aja, Mas Dika gitu. Ada Oke, siap. galatnya, ada totalnya. Seperti itu, Mas Dika. Oke, siap. Oke, aman ya? Aman. Oke, kita simulasi ya perhitungannya. Oke, teman-teman, udah terlihat ya Excel yang saya share ya? Udah ya? Sudah. Oke, aman. Oke, kita lihat ya. Misalkan ini datanya tadi ya, bloknya A, B, C, D, sedangkan perlakuannya X, Y, Z, seperti itu. Sebentar ya. Oke, ini saya ada sedikit trik ya. Jadi teman-teman, misalkan ini datanya ya, X, Y, Z ini adalah perlakuannya si tadi ya, apa tadi, jenis pupuk atau apa ya, saya lupa ya, jenis pupuknya X, Y, Z, ini pengelompokannya A, B, C, D. Nah, ini datanya ada 12 ya. Misalkan ini adalah hasil panen, kuintal ya, misalkan ya, kuintal padi, seperti itu ya. Nah, 30 kuintal gitu. Nah, yang pertama, di dalam kita menghitung ANOVA, itu ada
beberapa komponen yang harus kita hitung ya tadi ya, JKP, JKK, JKG, seperti itu, JKK, JKT, seperti itu. Nah, yang pertama harus kita hitung, mungkin teman-teman yang udah mengikuti Sigma yang sesi sebelumnya, mungkin udah lebih paham ya. Yang pertama kita harus hitung itu apa? Yaitu adalah FK ya. Ini hanya untuk memudahkan aja gitu. Jadi banyak cara menghitung komponen di dalam ANOVA, namun menurut saya ini yang paling mudah diingat gitu ya, dan paling sederhana gitu. Jadi paling mudah lah gitu. Paling mudah dipahami seperti itu. Yang pertama yaitu menghitung FK. Nah, FK di sini adalah Y dot dot tadi ya, Y dot dot kuadrat dibagi dengan total pengamatan ya. Nah, jadinya kita ya kita jumlahkan dulu ya semua teman-teman. Nah, ini kita jumlahkan yaitu sum dari semua perlakuan ya. Kita jumlahkan ke 12 amatan ini gitu. Lalu kemudian kita kuadratkan gitu ya. 6 ini pangkat 2 dibagi dengan 12. 12 itu apa? 12 itu adalah banyaknya amatan ya, dibagi dengan 12. Jadi FK-nya ini ada 12.288 seperti itu. Nah, selanjutnya kita ingin mencari JKP ya. Nah, mau JKP atau JKK atau JKT duluan itu bebas teman-teman gitu ya. Bebas teman-teman ya. Karena mereka tidak terlalu pengaruh. Tapi yang pertama harus kalian hitung adalah FK ya, faktor koreksi. Tapi untuk urutan JKP, JKK, JKT itu seharusnya bebas gitu karena tidak mempengaruhi, tidak saling mempengaruhi. Nah, ini JKP ya teman-teman. JKP itu adalah jumlah kuadrat dari masing-masing perlakuan ya. Ya, masing-masing perlakuan. Ini ya tadi ya, oke ini saya salah. Ini harus ke perlakuan. Ini harusnya blok. Saya insert dulu coba ya. Biar tidak bingung. Hmm, nah, ini perlakuan. Perlakuannya ada X, Y, Z. Ya, terus ini ada ini bloknya ya. Oke, ini blok ya teman-teman ya. Saya delete aja. Oke. Nah, ini blok ABCD, ini perlakuannya X, Y, Z. Nah, ketika kita menghitung JKP, coba kita ke slide itu adalah kita menjumlahkan Y, mana tadi? YI dot ya. YI dot kuadrat. I-nya yang kita jumlahkan gitu ya. Berarti masing-masing perlakuan yang kita jumlahkan ini. Satu kolom ini, jadi perlakuan X kita jumlahkan. Perlakuan Y kita jumlahkan, perlakuan Z kita jumlahkan. Nah ini ya, ini saya udah jumlahkan di sum ya. Nah terus masing-masing perlakuan nanti dikuadratkan ya. Nah dikuadratkan seperti itu. Nah, lalu dibagi 4 ya, dibagi dari banyaknya si bloknya gitu. Banyaknya bloknya 4, jadi masing-masing dikuadratkan dibagi dengan banyaknya bloknya. Nah, terus JKP itu apa? JKP itu adalah sum dari ini dikurangi dengan faktor koreksinya. Nah, mungkin saya bisa share rumusnya dulu ya. Nah, ini ya, tadi teman-teman ya, kita menghitung ini ya. YI dot kuadrat ya, YI, artinya tadi kita jumlahkan untuk masing-masing I ya, untuk masing-masing perlakuan ada 3, X, Y, Z ini. Nah, kita bagi dengan B. B itu ada banyaknya blok ya. Tadi kita bagi 4 ya. Kita kuadratkan dibagi 4 perlakuan pertama. Kita sum, kita kuadratkan dibagi 4 perlakuan kedua. Ini simbol penjumlahan ya. Perlakuan kedua kita kita jumlahkan, kita kuadratkan, kita bagi dengan 4 seterusnya sampai perlakuan yang terakhir ya, sampai X, Y, Z. Nah, ini adalah faktor koreksi ya teman-teman gitu. Ini Y dot dot kuadrat dibagi N besar ini adalah faktor koreksi gitu ya. Nah, makanya tadi ketika kita menghitung di Excel-nya, nah tadi nih ya JKP ya, sorry. Nah ini ya JKP ya, udah terlihat ya.
Nah, JKP, ya udah kita jumlahkan aja, dikurangi G10. G10 itu apa? G10 adalah faktor koreksinya gitu. Jadi ini adalah jumlah samnya. Sorry, ini adalah jumlah samnya ya. Ini adalah faktor koreksinya gitu. Lanjut, kita hitung JKK. Nah, karena kita JKK bermain di kelompok, makanya kita jumlahkan untuk masing-masing kelompok. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, seperti itu ya. Ini kita sum dulu. Nah, setelah kita sum, kita kuadratkan masing-masing hasil penjumlahannya, lalu dibagi dengan banyaknya perlakuan ya. Nih, dikuadratkan, dibagi banyaknya perlakuan 3. Jadi kebalikan ya, ketika kita menghitung kuadrat total blok dibaginya itu dengan banyaknya perlakuan gitu ya. Ketika kita menghitung kuadrat total perlakuan ya, kita membaginya dengan banyaknya si bloknya gitu ya. Nah, ini ya dibagi tiga, pokoknya ikuti rumus saja. Nah, lalu JKK itu apa? Ya seperti tadi, perlakuannya sama seperti JKP. Kita jumlahkan tadi nih, hasil yang tadi kuadrat total blok dikurangi dengan FK-nya, seperti itu. Makanya teman-teman harus hati-hati dalam menghitung FK ya di sini. Itu karena kalau FK-nya sudah salah, JKP-nya juga salah, JKK-nya juga salah gitu. Tapi kalau saya menilai tugas satu ataupun diskusi di kelas saya, biasanya kalaupun salah perhitungan FK, JKP, JKK maksud saya, kalau misalkan secara konsep masih benar, itu pasti saya masih kasih nilai besar ya teman-teman gitu. Karena bagi saya yang penting itu teman-teman paham konsepnya. Misalkan dia perancangannya tepat, hipotesisnya sudah benar, tapi namun dia salah misalkan ya, menghitung FK-nya, jadi ke depan selanjutnya pun nanti salah seperti itu ya, hasil kesimpulannya pun salah. Tapi kalau soalnya esai, saya masih kasih nilai besar ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang ikut kelas tutornya saya itu saya tidak pernah kasih nilai kecil ya gitu ya, walaupun saya nggak tahu teman-teman dapat dari mana gitu ya. Ya yang di-submit, ya itu yang saya nilai seperti itu ya. Nah, lalu eh kita hitung tadi udah ya, JKP, JKK, seperti itu ya. Lalu yang terakhir kita hitung JKT. Nah, JKT ini ya mudah sih, jumlah kuadrat total gitu. Artinya keseluruhan ya, kita tidak membedakan perlakuan, tidak membedakan kelompok gitu. Jadi kita hanya butuh data secara keseluruhan, yaitu adalah ini masing-masing data kita kuadratkan. Jadi yang tadi di atas, ini data yang ini, 12 data ini kita kuadratkan ya. Ini kita kuadratkan, D3 kuadrat ya. Ini kita kuadratkan, berarti nanti ada 12 data juga ya, karena kan masing-masing data dikuadratkan. Lalu kita sum teman-teman. Nah, hasil kuadratnya ini kita jumlahkan ya. Nah, dikurangi dengan FK-nya ya, dikurangi FK. Dapatlah JKT, seperti itu. Nah, JKG itu apa? JKG itu adalah JKT dikurangi JKK dikurangi JKP. Oleh karena itu, tadi saya hanya mention ketiga ini ya, JKP, JKK, JKT. Silakan teman-teman memilih mana yang mau dihitung terlebih dahulu, karena antara ketiga komponen ini tidak saling berhubungan gitu. Namun yang pertama harus dihitung adalah FK ya. FK itu wajib dihitung pertama. Dan yang terakhir adalah JKG atau JKS, jumlah kuadrat galat atau jumlah kuadrat sesatan. Karena ini rumusnya ya hanya pengurangan. Pengurangan JKT, jumlah kuadrat total, dikurangi JKP, dikurangi JKK gitu, teman-teman. Jadi paham ya? Oke. Jadi sangat mudah kan dalam menghitung ANOVA gitu kan. Kita perlu menghitung FK gitu. Yang penting hafal konsepnya. Mau rumusnya bagaimanapun teman-teman kalau paham YI dot segala macam bisa baca rumus itu sangat mudah. Lalu JKP masing-masing perlakuan dijumlahkan, dikuadratkan, dibagi dengan banyaknya blok, gitu kan, disam, lalu dikurangi faktor koreksi. JKK juga ya masing-masing kelompok dijumlahkan gitu ya, dikuadratkan, dibagi banyaknya perlakuan seperti itu. Dikurangi dengan faktor koreksi. JKT adalah masing-masing amatan dikuadratkan, dijumlahkan, dikurangi dengan faktor koreksi seperti itu. Dan JKG ini lebih mudah lagi. JKT dikurangi JKK dikurangi JKP. Seperti itu. Hasilnya adalah JKG. Nah, JKT ini adalah penjumlahan dari JKP, JKK, dan JKG ya. 68 ya. Sama ya. Seperti itu.
Nah, kalau kita sudah hitung JKP, hitung KTP, KTK, dan KTG-nya itu sangat mudah ya teman-teman, tinggal JK dibagi dengan DB-nya ya. Nah, DB-nya juga udah ada rumusnya, T-1, R-1. Untuk S1, levelnya hanya cukup sampai sini ya teman-teman. Maksudnya cukup sampai membuat tabel ANOVA gitu, cukup menggunakan ya. Jadi sudah ada tabel ANOVA, ya teman-teman tinggal menggunakan aja gitu. Asal teman-teman paham bagaimana cara mencari JKP, paham rumusnya seperti itu ya. Kalau konsep-konsep sulitnya, detailnya untuk S1 sepertinya tidak sedalam itu, jadi teman-teman langsung menggunakan saja gitu ya. Cukup mengaplikasikan rumus-rumus yang ada di tabel ANOVA dan menghitung ini komponen-komponennya ya. JKP, JKK, JKT, JKG. Nah, jadi nanti ketika belajar mau ujian ya hanya seputar ini aja ya teman-teman ya. Rancangannya apa aja gitu ya. Rancangan yang dipelajari apa aja. Nanti kan ada 8 sesi ya. Nah, itu teman-teman harus paham itu ke 8 materinya ya. 8 materinya ya seputar itu aja ya teman-teman ya. Ujiannya seputar itu aja. Jadi nggak teori banget gitu. Dari mana dapatnya rumus JKG bla 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 gitu. Kayaknya tidak sedalam itu ya teman-teman. Lebih ke aplikatif gitu. Misalkan diketahui misalkan diketahui JKT, JKP, JKP, misalkan teman-teman disuruh menghitung JKG seperti itu. Lalu misalkan diketahui JKG disuruh hitung KTG gitu-gitu sih teman-teman. Seperti itu. Lalu kita hitung F hitungnya ya. F hitungnya ingat ya, cara mencari F hitung dibagi dengan JKG ya teman-teman. Apapun yang ingin dicari, misalkan F hitung KTP, F hitung perlakuan misalkan, ya dibaginya dengan JKG gitu. F hitung kelompok gitu ya, dibaginya dengan JKG seperti itu ya teman-teman. Nah, didapatkan F hitung sebesar 0,08 untuk perlakuan, lalu F hitung untuk kelompoknya 5,17. Sebentar, saya cari. Hmm, hmm. Saya cari nilai F hitungnya. 5,14. Eh, eh. Hmm, 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 hmm. Oke. Nah, teman-teman, sebentar. Oke, teman-teman. Seperti tadi ya, saya sudah sharing di depan yang Mas Dika tanya asumsi. Nanti kita ujung-ujungnya akan menggunakan tabel F ya. Tabel F untuk apa? Ya untuk uji hipotesis gitu. Kita ingin menolak atau menguji hipotesis sebagai pembanding dari F hitung. Jadi F hitung kita dapatkan dari tabel ANOVA. Nah, sedangkan F tabel kita dapatkan dari sebaran F ya. Nah, sebaran F itu kita bisa dapat dari tabelnya ya. Terdiri dari alfanya yang kita gunakan biasanya 5% atau 0,05, lalu DF1, DB1, dan DB2. DB2 ini selalu galat ya. DB1 ini tergantung. Misalkan mau menguji perlakuan, berarti di sini pakai DB perlakuan, yaitu 2. Misalkan mau menguji kelompok, kita pakai DB kelompok gitu. Ada pembilang, ada penyebut biasanya gitu kalau menguji F. F itu ada 3 komponen, alfa, pembilang, dan juga penyebut. Nah, ini hasil dari mencari tabel, yaitu 5,14, yang ini 4,76. Nah, misalkan teman-teman lagi buka Excel gitu ya, atau tidak tahu tabelnya di mana. Boleh, boleh, boleh. Boleh, Mbak Fitra ya. Nanti saya share ya. Saya share nanti. Nah, misalkan teman-teman hmm, mau mencarinya di Excel aja. Nah, minggu lalu juga udah kita bahas ya, kita bisa pakai fungsi fin ya. FINV ya, FINV, F inverse. Nah, sama masukannya juga sama dengan FINV, probability-nya berapa? 0,05.
lalu derajat bebas yang pertamanya berapa, pembilangnya berapa, lalu derajat bebas yang kedua. Dah, kita enter 5,14. Sama ya teman-teman ya. Lalu kita coba cari yang kedua. Yang kedua yaitu, nah ini tinggal kita copy. Sorry. Nah ini kita ganti jadi 3. Karena sama ya, 5,757. Dibulatkan 5,76. Seperti itu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi bisa pakai dari tabel atau dari Excel. Nah, kalau tabelnya saya ada linknya. Bentar ya. Saya coba copy linknya di Excel. Saya, hmm, bentar ya teman-teman, saya ada linknya. Jadi teman-teman bisa langsung pakai link ini. Nah, ini. Nah, ini ya, tabelnya ya. Udah kelihatan ya. Saya copy, nanti saya copy di slide. Nah, ini ya. Sorry. Nah, ini coba saya buka. Nah, aku buka ini. Saya tapi belum share. Share. Ya, saya coba share. Share. Yang ini. Oke. Aduh, ngelag. Nah, udah kelihatan belum? Windows saya. Google Chrome-nya. Udah kelihatan teman-teman? Sudah, Bu. Udah ya. Nah, ini sama ya seperti minggu lalu ya. Kalau teman-teman ada yang ikut minggu lalu, saya juga mencontohkan seperti ini karena takut ada teman-teman yang belum tahu gitu. Nah, ini tinggal buka webnya aja. Nah, kita tinggal perhatikan ini ya, signifikan levelnya. Ini 0,1 artinya 10%. Nah, karena kita tadi pakai 5%, berarti kita pakai tabel yang ini ya. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati. Tabel F itu ada banyak jenisnya, tergantung dari alfanya ya. Jadi jangan sampai salah. Ini mudah, tapi kalau tidak teliti nanti teman-teman bisa salah ketika ujian seperti itu. Nah, tadi ya udah dapet nih tabel yang 0,05 gitu ya. Tadi kita 2,6 ya. 2,6 nih, 5,14 sama ya. Terus 3,6. 3, DF1-nya 3, DF2-nya 6. Berarti ini 4,76. Sama ya teman-teman ya. 4,76, 5,14. Seperti itu cara perhitungan di Excel. Nah, sebenarnya apa yang saya lakukan di Excel itu bisa dilakukan secara manual, teman-teman ya. Tapi ya agak lebih rumit ya, harus menghitung satu-satu gitu ya. Kalau dulu saya ujian rancangan percobaan itu saya pakai boleh ya bawa sheet gitu ya, kayak contekan rumus gitu. Bukan contekan sih, pokoknya selembar kertas apapun ditulis ya, kecil-kecil rumus RAK segala macam hipotesis boleh dibawa ketika ujian gitu ya. Biasanya mahasiswa statistika dulu di kampus saya itu identiknya itu kalau ujian bawa sheet gitu ya, bawa sheet, nulis rumus-rumus ataupun hal-hal penting gitu ya. Nah, nanti ketika kita ujian, ya nggak tahu itu kepake atau enggak gitu ya teman-teman ya. Nah, itu bisa jadi acuan kita juga gitu. Kalau ujian rancang mungkin kepake ya. Karena kita nggak mungkin ngafalin itu JKP, JKK gitu. Misalkan satu semester itu kan belajar banyak rancangan ya gitu. Jadi kita tulis di sheetnya rumusnya YIJ, model linearnya seperti itu ya. Kita boleh bawa seperti contekan lah ya, bukan contekan tapi apa namanya ya, kayak itulah. Nah, nanti ketika ujian biasanya kasus-kasus tetap nggak mungkin eksak gitu. Misalkan tuliskan eh, hipotesis ya, hipotesis mah itu, tapi kan nilainya kecil ya. Tetap yang intinya adalah membuat ANOVA tadi ya. Jadi kita tetap harus belajar gitu dan dengan waktu yang terbatas harus membuat tabel ANOVA gitu ya. Dengan rumus-rumus yang jelimet tadi ya secara manual. Nah, biasanya kalau dulu saya pakai kalkulator gitu ya. Jadi harus banyak latihan kalau dulu zaman saya tuh harus pakai kalkulator. Nah, teman-teman, dan tabelnya ini biasanya bawa sendiri sih. Kadang bawa sendiri, kadang disediakan gitu ya. Karena kan saya offline ya ujiannya. Oke,
Hmm, Nah, teman-teman, selain kita menghitung manual ya, tadi ya, hitung FK manual, JKP, JKK, di Excel ini kita juga bisa pakai fungsi. Jadi langsung keluar nanti tuh tabel ANOVA-nya, gitu teman-teman. Nah, ini hanya untuk make sure aja sih. Misalkan nih kalian udah menghitung nih ya, menghitung via Excel seperti yang tadi sudah kita lakukan ya, hitung FK, JKP. Nah, buat make sure gitu ya, bener nggak sih hasil hitungannya gitu kan ya? Kita bisa pakai nih, pakai fungsi di Excel, pakai function. Nah, ini datanya nih, misalkan tadi datanya ya. Datanya, ini datanya. Nah, kita bisa pakai, sorry, ini kenapa ini saya udah nge-share Excel kan ya teman-teman ya? Udah ya? Belum, Ya. Bu. Belum muncul. Oh, belum nge-share Excel ya? Hmm. Sorry ya, saya lupa. Mana tadi share? Saya udah buka Excel. Nah, udah ya teman-teman ya. Nge-share Excel ya. Ya, Nah, sudah, udah Bu. ya. Oke, udah ya. Nah, tadi ya teman-teman, selain kita bisa ngitung manual ya, manual pakai apa nih? Pakai hitung manual lah, pakai fungsi sum, dijumlah, dibagi seperti itu ya. Kita mikir sendiri ya. Nah, kita juga bisa pakai fungsi di Excel. Nah, ini kita cukup punya datanya aja. Nah, ini nggak usah, ini totalnya dihapus aja, di delete aja. Nah, kita bisa pakai fungsi nih data. Nih data ya teman-teman, terus data analisis. Oke. Loading. Nah, terus ini ada ANOVA two factor without replication. Jadi pilih yang without ya, tanpa replikasi. Artinya dia Excel-nya nanti tetap sebenarnya ini kan satu faktor ya, gitu ya kan? Kalau secara konsep ini satu faktor dengan ada pengelompokan seperti itu, maka namanya RAK. Tapi kalau Excel ini belum mampu membedakan itu gitu. Jadi dia ada function namanya two factor. Jadi si kelompoknya dianggap faktor juga. Jadi antara baris sama kolom dianggap faktor. Jadi ada dua faktor seperti itu teman-teman. Kalau di Excel ya. Jadi jangan bingung, ih Bu, kok ini kan satu faktor, tapi kenapa fungsinya di Excel pakainya two faktor gitu? Karena Excel belum bisa membedakan di dalam satu rancangan satu faktor tapi ada kelompok gitu. Jadi Excel tuh ngebacanya ya tetap ada dua faktor, kelompok dan juga perlakuan. Tapi secara konsep nggak seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk faktor pilihnya yang without replication ya, karena tidak ada perulangan seperti itu. Oke, tadi data ya, data analisis, terus oke, input range-nya kita masukkan datanya, kita blok. Oke, alfanya 0,05 aman ya. Label ini kalau misalkan kalian inputnya pakai ada ininya ya, ada judulnya. XYZ. Oke. Nah, dia udah muncul teman-teman. Nah, sama kan? 5,14, 5,17 ya. 5, nah 5,17 sama ya teman-teman. Cek kakaknya. Nih, ya merahin. F hitungnya 5,17 sama 0,08. Nah, 0,08 sama ya teman-teman. Kolom row ini dia kalau nggak salah sebagai sebentar. Kolom ini adalah KTP 0,08. Nah, ini adalah KTP ya. Saya insert sebelah sini. Nah, ini adalah perlakuan, hanya beda di ini aja kok, di urutannya. Ini adalah kelompok. Jadi si Excel ini ngebacanya rows-nya duluan, di baris duluan gitu ya. Jadi dia kelompok. Ini adalah perlakuan. Sama teman-teman, kalau teman-teman nanti lihat DF-nya, degree of freedom, sum square, mean square, F hitung gitu. Ini F kriterianya ya, tadi ya, F hitung. F kriteria totalnya sama 68 ya. Oke teman-teman, gampang ya. Nah ini buat make sure aja. Apakah hasil perhitungan kita secara manual itu sudah tepat gitu. Dengan klik-klik-klik keluar semuanya ANOVA. Ya kan? Mudah ya teman-teman ya. Sangat mudah. Jadi jangan takut dulu kalau belajar gitu ya. Karena kalau kita belajar ya pasti bisa nanti. Pasti mudah. Itu hanya butuh kesabaran. Oke, teman-teman.
Hmm, Sepertinya cukup sekian ya yang saya sampaikan pada Sigma pagi kali ini. Program Sigma pagi kali ini mengenai rancangan acak kelompok, sesi 3 mata kuliah rancangan percobaan. Nah, nanti kita masih ada satu pertemuan sesi lagi. Mungkin saya akan bahas faktorial ya, yang kompleks gitu. Jadi untuk tingkat S1 itu tidak sekompleks eh, tidak sekompleks yang dibayangkan gitu ya. Pokoknya rancangannya itu tetap bisa dipelajari dengan logika, mudah dipahami teman-teman. Karena ini adalah mata kuliah real, mata kuliah aplikatif, jadi ya mudah dipahami teman-teman. Oh, ini gunanya ini. Oh iya, ketika kita melakukan penelitian, nanti biasanya ada tanahnya itu miring loh Bu, gitu kan. Itu gimana ya? Gitu. Nanti kalau ada yang nanya seperti itu, teman-teman harus bisa jawab ya. Oh, pakai RAK aja seperti itu, karena dia bisa dikelompokkan dulu seperti itu. Jadi ini adalah mata kuliah yang aplikatif ya, gitu. Dan belajar secara konsep, ada hitungannya, tapi hitungannya pun lebih aplikatif teman-teman dibandingkan mata kuliah yang teori-teori seperti itu. Nah, sebelum itu saya mau minta tolong teman-teman untuk mengisi form evaluasi. Tolong ya teman-teman diisi. Kemarin itu minggu lalu ini sih hanya 5 orang ya, dari berapa? 10 kalau nggak salah. Nah, teman-teman mohon diisi ya. Bentar, bentar. Nah, ini saya chat di chat di ini ya. Saya chat ya di Zoom ya. Nah, ini teman-teman, saya minta evaluasinya terkait dengan ini ya. Sorry. Oke. Ini ya teman-teman ada di chat ya, ada di meeting chat ya. Linknya. Mohon diisi ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi kita itu sedang ingin melakukan perbaikan materi-materi yang ada di e-learning gitu ya, bertahap untuk beberapa mata kuliah dulu. Nah, sebagai feedback dari teman-teman, kita meminta teman-teman untuk mengisi form ini ya, gitu. Jadi nanti kita bisa tahu apa yang harus kita evaluasi seperti itu. Oke, gimana Mbak Hilma? Iya Bu, Silakan. tadi kan Iya. maaf Bu, mohon Mm, bertanya. Tadi kan terkait materinya kan kata Ibu mm, udah ada di e-learning ya. Kalau mm. misalnya yang tutornya bukan Bu Oh Emilia gitu iya. kan kita nggak bisa. Iya, Oh oke iya, saya lupa. beda. Kan nggak semua Iya, tutor saya ya. Oke, oke. iya Bu. Saya kirim di ini. Iya. Untuk absensinya juga belum masuk Bu Absen, di ab- chat. Apa? absensinya. Link Udah. Iya, evaluasi materi. Evaluasi iya. materi ini di belum ada juga di ini. Oh, mungkin nge-lag kali ya. Saya udah kirim sih. Nah, Sekarang ya, sekarang udah baik. masuk belum teman-teman? Oh, sorry, saya direct. Belum, Bu. Oh, saya kirim ke satu orang. Salah nih. Dah ya, Eh, everyone ya. Coba ya, udah masuk. makasih, Bu. Ya, ini saya kirim juga ya materinya. Saya lupa, tidak semua masuk di sini ini ya. Tutornya saya ya. Iya, Bu. Sama yang apa minggu Excel ya. kemarin kan saya Oh, juga minggu minta kemarin. Oh iya. ya. Mm-mm. Iya, iya. Oke, oke, Mbak Hilma. Ini saya kirimkan minggu lalu, minggu sekarang, dan juga Excelnya ya. Siapa tahu nanti bisa jadi bahan, ya, siapa tahu berguna lah ke depannya gitu ya. Nah, ini saya udah kirim ya via chat. Sekarang di ini, oke, saya Nah, link evaluasinya ada di chat ya. Ini saya stop share dulu karena saya mau kirim filenya. Chat sesi 2, sesi 3, sama Excel. Oke. Hmm, Excel, oke. Oke, udah saya send ya teman-teman ya. Silakan di-download. Dah, udah terkirim satu-satu. Sebentar. Link evaluasinya silakan diisi ya. Mohon diisi.
Saya sambil cek ya teman-teman yang udah isi. Bentar ya, saya cek. Oke, teman-teman, mohon diisi ya. Baru 3 nih yang isi ya. Nah, ditunggu ya. Oke. Sambil di-download materinya ya. Bisa ya di-download materinya. Oke, teman-teman ya, ditunggu ya. Mengisi file dan juga download materinya ya. Ada 3 file saya kirim ya. Oke. Mas Fani, isi aja ya Mas ya. Nggak apa-apa, ini kalau beda beda materi gitu ya. Beda materi. Isi aja ya Mas. Oke. Kalau yang minggu lalu udah ngisi, isi lagi. Oke, makasih ya Mas. Ya. Ini saya jadi hafal ini teman-teman yang aktif gitu ya, yang suka join gitu. Jadi hafal. Jadi pas saya meriksa e-learning gitu ya, meriksa diskusi ataupun tugas, oh ini yang ini ya, oh ini Mas ini ya, oh jawabannya kayak gini. Jadi saya tuh udah hafal ya. Karena kan saya harusnya diskusi 1, sekarang udah sampai diskusi 5 ya, jalan 6 ya. 6 6 ya, udah 6 ditutup ya hari Senin kemarin. Nah, itu saya jadi hafal gitu. Oh, mahasiswa yang ini namanya ini gitu ya. eh Jawabannya seperti ini itu udah terpola gitu loh di saya gitu. Bisa, bisa, bisa. Nggak apa-apa Mas Dika, baru join nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Baru pertama kali. Nanti ikut lagi ya. Ikut juga mata kuliah lain ya. Ada analisis data kategorik, ada PSM, ada komputer 2 gitu. Nanti kita tiap semester akan adain acara kayak gini terus gitu. Karena kayaknya teman-teman mahasiswa ini butuh ya gitu ya. Ya, web gini tuh kayaknya butuh. Link Zoom-nya nanti di-share di grup besar ya, Mbak Fitrah. Nanti ada. Untuk yang minggu lalu, itu juga ada gitu. Mbak Fitra masuk grup besar nggak? Grup statistika nggak? Di grup WA. Itu ada ya Mbak, kita share. Kita share terus kok hasil Zoom-nya untuk semua mata kuliah gitu. Ya Mbak Fitra ya? Nah, ada.
Coba dicari ya, Mbak ya. Ada kok. Kita selalu share YouTube, nanti ditaruh di YouTube gitu ya, recordnya. Coba saya cek lagi ya. Oke. Hmm. Hah? Oh, oke. Ya, siap, siap Mbak. Oke teman-teman. Oke, saya lupa nyalain video. Oke teman-teman, terima kasih ya atas partisipasinya pagi ini dalam program Sigma, mata kuliah rancangan percobaan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya buat saya dan teman-teman. Oke. Saya akhiri Zoom kita pada pagi hari ini ya teman-teman. Semoga nanti sukses UASnya ya. UASnya tinggal hitungan minggu kalau yang UTM-nya. Kalau ini UO ya. UO juga jadwalnya udah keluar kalau nggak salah ya. UO udah keluar, KTPU-nya ya udah keluar. Nah, tetap semangat ya teman-teman. Jaga kesehatan ya. Gitu, karena sudah lagi musim batuk pilek ya. Jadi tetap jaga kesehatan ya. Tetap semangat bagi yang bekerja, yang harus kuliah ya, mengerjakan tugas, diskusi. Tetap semangat ya teman-teman ya. Ya, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya izin Pagi. live ya. Ya, sama.